Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, musim baru tiba, anime lama pun sirna. Dan sekarang sudah waktunya untuk ngebahas semua anime isekai yang rilis di musim winter 2026 kemarin. Menurut perhitungan gua, total ada 8 judul anime isekai yang rilis di musim winter. Dan 3 diantaranya adalah anime isekai yang berat ke arah BL alias G. Naasnya, karena ada satu judul anime isekai G yang bisa ditonton secara legal, maka mau tidak mau, gua bakal masukin anime itu ke dalam list ini. Jadi total ada 6 judul anime isekai yang bisa ditonton secara legal di musim winter kemarin. So langsung aja, ini dia list anime isekai winter 2026 menurut gua, menurut Megane Sensei. Peringkat terakhir, Isekai Office Worker G. Peringkat kelima, gua kasih ke anime Akuyaku Reijo wa Ringoku no Outaishi ni Dekirai Sareru. Sudah bisa ditebak dari judulnya, ini adalah tipikal anime isekai otome. Anime isekai dengan MC perempuan yang terkirim ke dunia otome game dan berperan sebagai villainess. Setelah nonton anime ini, gue akhirnya paham alasan kenapa gue malas banget maraton anime villainess yang rilis di tahun 2025 kemarin, yaitu Tensei Akujo no Kurorekishi, karena ceritanya terlalu fokus ke romance, alias romance adalah nomor 1. Menurut penilaian gue pribadi, hampir tidak ada judul isekai Akuyaku Reijo bagus yang ceritanya murni fokus ke arah romance. Justru anime Akuyaku Reijo yang bagus biasanya nggak ngejual romance sebagai menu utamanya. Ambil contoh Hamefura yang ngejual sifatnya Katarina sebagai karakter utama, Lastame yang juga fokus ke sifatnya pride serta drama antar karakternya, isekai villainess om-om yang fokus ke arah komedi dan lagi-lagi ke sifat karakter utama yang unik. Dan yang paling baru adalah Jisho Akuyaku Reijo yang juga fokus ke komedi dan sifat karakter utama yang unik. Dari semua judul tadi, romance justru jadi nomor 2 atau nomor 3, bukan malah jadi nomor 1. Karena kalau jadi nomor 1, maka ceritanya bakal jadi sama kayak isekai villainess yang ini. Cerita tentang laki-laki cantik bucin dengan MC cewek yang super labil. Dari semua isekai yang rilis di musim kemarin, selain judul yang G itu, isekai villainess ini jadi anime isekai yang paling malas buat gua maraton. Soalnya ceritanya murni cuma tentang romance bucin dengan drama tarik ulur yang bikin emosi jiwa. Bagaimana gua tidak emosi? Dari awal episode sampai mau tamat, anime ini ceritanya sama dan tidak pernah berubah. Si MC cewek galau karena cowoknya didekatin sama si heroin, padahal si cowok itu sudah berkali-kali ngomong kalau dia cinta mati sama si MC. Syukur-syukur kalau cerita dramanya bagus kayak di Lastame yang bisa bikin gua sampai menangis. Cerita di anime ini justru bikin gua pengen salto belakang. Izinkan gua spoiler dikit soal anime ini, karena gua yakin kalian yang nonton konten ini belum tentu juga mau nonton anime beginian. Nah, di salah satu episode anime ini bakal ada plot cerita di mana si heroin mencoba meracuni cowoknya si MC dengan ramuan cinta. Lalu, tepat sebelum si cowok minum ramuan cinta itu, si heroin malah menyesal dan dia mengaku di hadapan si cowok dan juga si MC sambil menangis. Tapi, karena si cowok sudah terlanjur minum ramuan cinta itu, otomatis si cowok itu tiba-tiba peduli sama si heroin. Nah, sekarang coba difikirkan secara logika. Kira-kira perkembangan cerita semacam apa yang paling memungkinkan bisa terjadi? Iya, benar. Kalau animenya punya logika, pasti jalan ceritanya kayak begitu. Tapi karena anime ini agak sedikit nyawit, jalan ceritanya malah jadi aneh. Si cowok itu malah terobsesi dengan si heroin. Lalu si heroin yang awalnya menyesal dan menangis karena sudah meracuni si cowok, tiba-tiba malah terbawa suasana dan memanfaatkan kesempatan itu buat dekat sama si cowok. Lalu MC kita yang ngelihat semua kejadian itu malah jadi galau lagi karena dia ngelihat cowoknya, atau lebih tepatnya suaminya, malah memilih si heroin dibandingkan dirinya. Padahal dia tahu kalau cowoknya lagi kena guna-guna. Nah, setelah dari sini, apakah ceritanya tambah parah? Betul sekali anak muda, ceritanya malah makin nyawit. Karena si cowok ini sadar dia lagi kena guna-guna, si cowok pun langsung kabur sambil naik kuda karena dia pengen segera menjauh dari pandangan si heroin biar efek ramuan cintanya bisa dikontrol. Nah, di sini nyawitnya, si MC kita malah ngejar si cowok ini sambil bawa si heroin tadi. Bukannya mereka dipisah biar tidak saling ketemu, MC kita malah dengan kesadaran penuh ngajak si heroin buat ikut ngejar si cowok. Hasilnya, setelah mereka ketemu, si cowok malah jadi lengket lagi dengan si heroin. Dan MC kita lagi-lagi dan lagi malah jadi galau lagi. Sungguh cerita yang pantas masuk nominasi Oscar dan harus masuk nominasi Best Narrative Story.
Ini levelnya witnya sudah setara dengan isekai Disney tahun lalu. Cuma anime ini masih bisa sedikit gua maklumi, karena bagian nyawitnya cuma di arc ini doang. Tidak seperti isekai Disney yang nyawitnya totalitas. Intinya, sebagai anime isekai villainous, cerita anime ini sama sekali tidak menarik buat gua, dan malah bikin gue emosi ketika lagi nonton. Visual animenya pun tidak bagus sama sekali. Dari segi gambar, mungkin di permukaan kelihatan cantik, tipikal visual di anime villainous. Tapi dari segi animasi, visual anime ini jauh dari kata bagus. Lanjut ke peringkat keempat, gua kasih ke anime yang singkatannya Yukawa. Anime isekai dengan MC iblis yang jatuh cinta dengan healer dari party pahlawan. Singkat saja, anime ini visualnya jelek banget. Mirip kayak isekai villainous sebelumnya, tapi yang ini lebih parah. Secara sekilas, gambar anime ini kelihatan cantik. Tapi kalau kalian udah nonton anime ini, kalian pasti bakal sadar, ada banyak banget scene yang ngeliatin bentuk tubuh para karakternya yang tidak proporsional. Dan juga scene actionnya yang sangat menyedihkan. Contoh yang paling jelek, bisa kalian lihat di episode 5, ketika si MC berubah ke wujud iblisnya untuk bertarung melawan pahlawan. Bukannya kelihatan mengerikan atau mengintimidasi, bentukannya si MC justru kelihatan aneh dan jelek. Alasan gua taruh anime ini di atasnya si villainous, murni karena ceritanya doang. Meskipun cerita anime ini lebih berat ke arah romance karena MC-nya terlalu bucin, setidaknya cerita anime ini masih lebih menghibur buat gua pribadi. Soalnya, jauh sebelum anime ini rilis, gua udah pernah baca versi mangganya, dan gua memang lumayan suka ngelihat romance-nya. Meskipun harus gua akui, ada beberapa episode yang ceritanya terasa terlalu wadidaw. Tapi karena anime ini punya unsur komedi dan tidak murni romance ataupun drama, gua pun masih bisa sedikit memaklumi cerita di bagian itu. Masuk ke peringkat 3, gua kasih ke anime Hell Mode. Kalau cuma dilihat dari judulnya, kalian pasti bakal mengira hidup MC di anime ini akan sangat menderita. Tapi sayangnya tidak, karena kata Hell Mode di sini bukan merefer ke seberapa sulit kehidupan si MC di dunia lain, melainkan merefer ke seberapa sulit bagi MC kita untuk bisa naik level. Karena MC kita memilih Hell Mode ketika terkirim ke isekai, ngebuat dia jadi lebih sulit untuk bisa naik level dibandingkan manusia biasa yang hidup di normal mode. Tapi meskipun judulnya agak misleading, cerita anime ini menurut gua menarik banget. Bahkan sampai detik ini, gua masih baca versi mangganya Hell Mode. Anime ini juga jadi salah satu judul anime isekai yang paling gua nantikan versi animenya. Sama seperti ketika gua baca versi manga Yasen no Last Boss dan Minogura. Tapi sayang, ketika jadi anime, Hell Mode justru dapat perlakuan yang sama seperti Minogura. Judul anime isekai yang secara cerita potensial, tapi visualnya sungguh sial. Visual anime ini jelek banget. Malahan menurut gua, masih lebih mending visualnya Minogura daripada Hell Mode, yang padahal sama-sama jelek. Ditambah semua monster di anime ini dibuat dengan gambar 3D, semakin menambah poin negatif untuk anime ini. Kalau kalian ngikutin mangganya, nanti di ceritanya bakal ada banyak golem raksasa, bakal ada monster-monster ukuran raksasa, bahkan nanti bakal ada battle kolosal, di mana akan ada banyak karakter yang bertarung secara bersamaan. Ada yang bertarung sambil ngebawa golem raksasa, ada yang nge-spam sihir, ada yang berubah jadi binatang, dan MC kita bakal ngeluarin ratusan atau mungkin ribuan monster secara bersamaan. Semua momen epic itu kemungkinan besar bakal jadi kelihatan jelek kalau saja visual animenya masih tetap sama seperti season 1 ini. Itu pun kalau animenya masih bisa lanjut ke season 2 dan seterusnya. Ditambah pewarnaan monster-monsternya CMC yang dibuat terlalu colorful, ngebuat gua makin pesimis dengan masa depan anime ini. Sebuah anime yang sebenarnya bisa dibuat serius seperti Yasen no Last Boss, malah terkesan jadi anime buat anak-anak dengan desain monsternya yang warna-warni. Tapi terlepas dari masalah visual, alasan gua taruh anime ini di peringkat ketiga murni karena ceritanya. Dengan visual sekurang ini, ceritanya masih tetap terasa seru buat gua pribadi. Gue suka banget ngeliat progres CMC yang tidak terasa terlalu cepat dan juga tidak terasa terlalu lama. Grindingnya CMC di sini beneran terasa. Tidak ada yang namanya naik level instan karena dia butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa naikin levelnya. MC kita juga pelan-pelan mulai menaikkan status kehidupannya. Dari yang awalnya berasal dari keluarga budak, lalu diangkat jadi pelayan bangsawan dan berakhir menjadi tamu kehormatan. Sangat menyenangkan ngeliat perjalanan CMC untuk bisa sampai di titik ini. Saking sukanya gue dengan ceritanya Hell Mode, gue bahkan sampai baca ulang mangganya Hell Mode tepat setelah gue kelar maraton versi animenya. Pindah ke peringkat kedua, gue kasih ke anime Isekai Territory. Jujur, awalnya gue pengen taruh anime ini di peringkat pertama. Karena awalnya gue yakin tidak mungkin ada judul anime Isekai yang bisa lebih bagus di musim kemarin dibandingkan dengan Isekai Territory. Tapi ternyata gue salah. Jadinya gue taruh anime ini di peringkat kedua. Dari namanya udah bisa ketebak. Anime ini bercerita tentang MC yang bakal ngurus daerahnya atau teritorinya. Mirip-mirip Isekai non Birinoka. Tipe anime Isekai yang MC-nya fokus ngebangun peradaban. Nah, MC di anime ini punya kekuatan
memutuskan untuk bisa ngebuat sesuatu, mau itu senjata ataupun bangunan. Hasilnya, MC kita pun berhasil ngebuat daerahnya yang masuk kategori 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, menjadi daerah yang paling aman dan juga paling makmur. Dia ngebuat tembok raksasa yang mengelilingi desa, dia ngebuat menara pengawas, dia ngebuat balista untuk jadi pertahanan, dan dia juga ngebuat semua bangunan yang ada di daerahnya. Gue betul-betul menikmati pengalaman menonton anime ini, tipikal anime isekai santai yang masih tetap punya konflik, tapi konfliknya bukan masalah besar bagi MC kita. Sifat MC-nya juga bagus banget, tipe MC yang bakal dicintai banyak karakter, termasuk para penonton animenya. Ceritanya pun juga tidak mencoba untuk jadi terlalu serius. Hal ini bisa kita lihat dari adanya episode Olimpiade ngelawan Putri Duyung, dan juga desain para petualangnya yang dibuat kayak karakter Hokuto no Ken. Bagi sebagian orang, hal semacam ini bisa jadi kekurangan, tapi bagi sebagian orang juga, ini bukanlah masalah buat tipe anime semacam ini. Lalu kekurangan terbesar dari anime ini adalah visualnya, yang masih sering nampilin gambar diam alias kurang di animasinya. Contoh, ada episode yang ngeliatin naga lagi terbang ngejar orang, tapi sayap naganya sama sekali nggak bergerak. Lagi-lagi dan lagi, dari peringkat 5 sampai peringkat 2, semua punya masalah dari segi visual. Tapi menurut gue pribadi, visualnya Isekai Territory masih jauh lebih mending daripada semua yang ada di bawahnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke peringkat pertama untuk musim winter 2026, yaitu Isekai Telur Naga. Sumpah, gue sama sekali nggak nyangka versi animenya bakalan bagus. Malahan gue sempat mengira animenya bakalan ampas karena visualnya mayoritas CGI. Tapi setelah gue nonton sampai tamat, gue hampir tidak ada keluhan sama sekali dengan CGI di anime ini. Sesuai namanya, MC di anime ini bereinkarnasi menjadi naga yang baru saja menetas, di mana MC kita bakal mencoba bertahan hidup sebagai naga agar dapat berevolusi menjadi ras naga yang lebih kuat. Kalau butuh pembanding, pengalaman menonton anime ini 1:1 sama dengan anime Kumo Desuga ketika Kumoko masih jadi laba-laba dan dia berjuang untuk bisa bertahan hidup di dalam goa. Nah, alasan gue taruh anime ini di peringkat pertama karena ceritanya seru banget. Bahkan setelah kelar maraton, gue masih kepengen lanjut nonton anime ini. Saking gue penasarannya bakal jadi kayak gimana cerita ke depannya. Soalnya makin ke belakang, cerita anime ini jadi seru banget. Walaupun gue udah pernah baca manganya, gue masih tetap bisa ngerasa seru ketika nonton versi animenya. Battle antara CMC ngelawan naga batu literally dibuat kayak battle antar kaiju. Meskipun CGI, tapi scene battle-nya masih tetap seru. Dan yang paling gue suka adalah musuh terakhir yang MC kita lawan, karena musuhnya literally Rimuru minus plot armor. Dari season ini bisa kita harapkan kalau daftar musuh yang bakal MC kita lawan ke depannya pasti bukanlah musuh sembarangan. Gua sangat penasaran bakal segila apa musuh yang bakal MC kita hadapi di season 2 ke atas, kalau saja ada. Dan gue juga penasaran apa saja evolusinya si MC ke depannya. Dengan cerita semenarik ini dan scene battle yang seseru ini, gue pun sangat yakin untuk naruh anime Isekai Telur Naga di peringkat pertama. Nah, itu tadi list anime Isekai Winter 2026 menurut gua. Gimana pendapat kalian soal anime Isekai di musim winter ini? Apa saja anime Isekai Winter yang sudah kalian tonton? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Nah, bonus buat kalian yang udah nonton konten ini sampai akhir. Gue bakal cerita sedikit soal Isekai G yang gue sebut di awal. Sebelumnya, gue udah sempat nonton episode satunya Isekai Office Worker ketika gue ngebuat konten menghakimi Isekai awal musim. Pada saat itu, animenya masih kelihatan normal, sehingga ekspektasi gue, anime ini sepertinya bakal cuma jadi sekedar cerita BL yang yaoi bait. Ada karakter laki-laki yang dibuat dekat sama karakter laki-laki cantik atau laki-laki cool. Mirip-mirip kayak di Isekai Disney. Tapi ekspektasi gua ternyata salah besar. Karena ketika gua nonton episode 2-nya, tepat setelah menit pertama, animenya langsung ngeliatin scene yang super duper gay. Pada detik itu juga, gua pun langsung berhenti nonton. Dan dengan keyakinan penuh, gua akhirnya taruh anime ini di peringkat yang paling bawah. Sehingga ngebuat Isekai Office Worker menjadi satu-satunya anime Isekai yang tidak mau dan tidak sanggup gua tonton sampai selesai semenjak gua ngebuat konten kayak begini. Kenapa coba anime beginian bisa tayang legal di Indonesia? Semoga kedepannya tidak ada lagi judul anime Isekai G yang rilis. Kalaupun rilis, semoga saja tidak ada versi legalnya. Biar gua nggak perlu lagi nyentuh anime jorok kayak begini. Ya, mungkin itu saja untuk konten Isekai Winter 2026. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di konten Isekai Spring 2026. Dan bye-bye. Tidak.